Seperti namanya, dana darurat sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang untuk mengatasi keadaan darurat dan mendesak. Mengumpulkan dana darurat tidak bisa dalam satu malam saja. Perlu proses disiplin dan konsistensi agar terkumpul dengan cepat. Nah, caranya gimana ya? Kalau uang bisa ngomong. Podcast Literasi Keuangan untuk Pemula dari Bank Neocommerce bersama saya Selvianessa Putri, Community Operations dari Divisi Marketing di Bank Neocommerce. Pepatah sedia payung sebelum hujan sangat cocok untuk menggambarkan fungsi penting dari dana darurat. Soalnya, dana darurat bisa menjadi payung yang melindungi kamu dan mungkin keluargamu di kala hujan alias keadaan darurat. Siapa sih yang ingin berada dalam kondisi darurat? Rasanya deg-degan dan bikin hidup nggak nyaman. Punya dana darurat, bikin kamu nggak basah kuyup dihujani masalah yang muncul dadakan. Nah, dalam episode ini, mari kita intip kiat-kiat bangun dana darurat agar keuangan kita semakin kuat. Yuk disimak! Seperti namanya, dana darurat sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang untuk mengatasi keadaan darurat dan mendesak. Dana darurat menjadi fondasi dasar dalam keuangan seseorang. Tanpa fondasi yang kuat, maka kondisi keuangan jadi mudah roboh. Sebelum kamu mulai menabung, berinvestasi, atau memiliki asuransi, usahakan untuk mengumpulkan dana darurat terlebih dahulu. Ingat bahwa hidup ini tidak hanya untuk hari ini, namun untuk membangun masa depan juga. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi terkena PHK, usaha merugi, sakit, harus renovasi rumah, servis kendaraan, dan lain sebagainya. Situasi tak terduga seperti di atas tidak bisa kita perkirakan. Namun, kamu bisa bersiap diri untuk menghadapinya dengan memiliki dana darurat. Untuk kamu yang masih lajang, dana darurat ideal yang bisa kamu siapkan sebanyak 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jika sudah berkeluarga dan memiliki anak, idealnya sebesar 9-12 kali penghasilan. Jumlahnya pun bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan pribadimu. Misal, kamu masih lajang dengan pengeluaran bulanan sebesar 3 juta. Berarti, dana darurat yang wajib kamu punya adalah 9 juta hingga 18 juta. Pisahkan rekening khusus untuk dana darurat dengan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari agar tidak tercampur dan tidak mudah terpakai. Mengumpulkan dana darurat tidak bisa dalam satu malam saja. Perlu proses disiplin dan konsistensi agar terkumpul dengan cepat. Nah, caranya gimana ya? Pertama, tetapkan nominal dana darurat yang dibutuhkan. Idealnya, jumlah dana darurat yang dikumpulkan mampu memenuhi kebutuhan hidup jika kamu kehilangan sumber penghasilan rutin. Bisa 3-6 kali pengeluaran bulanan untuk lajang dan 9-12 kali penghasilan untuk yang sudah berkeluarga. Kedua, buat anggaran khusus. Buat anggaran bulanan khusus untuk dana darurat. Jika memungkinkan, prioritaskan dana darurat dalam anggaran tersebut. Setor sebagian dari penghasilan bulanan ke rekening dana darurat sebelum digunakan untuk pengeluaran lainnya. Ketiga, pisahkan rekening dana darurat. Ini bertujuan agar dana darurat tidak tercampur dengan kebutuhan hidup lainnya dan dapat terkumpul dengan cepat. Keempat, jangan gunakan dana darurat untuk kebutuhan lain. Namanya juga dana darurat, sebaiknya digunakan hanya untuk keadaan darurat saja, bukan buat jajan, apalagi buat nongkrong. Kelima, simpan dalam rekening dengan fitur auto debit. Buat rekening tabungan khusus untuk dana darurat dengan fitur otomatisasi transfer atau auto debit. Ini bertujuan agar kamu dapat mengumpulkan dana darurat dengan konsisten. Keenam, jika dapat bonus dan pemasukan tambahan, jangan lupa sisihkan sebagian untuk dana darurat. Manfaatkan segala bonus, insentif, atau pemasukan tambahan yang kamu terima untuk meningkatkan tabungan dana darurat kamu. Membangun dana darurat memang memerlukan waktu dan kesabaran. Namun, ini adalah langkah penting untuk menciptakan kondisi keuangan yang stabil. Berkomitmen untuk membangun dana darurat adalah langkah bijak untuk melindungi diri dari ketidakpastian dalam hidup. Gimana? Kamu punya tanggapan tentang dana darurat? Bisa komen loh di bawah. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga loh kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neocommerce. Saya Selvianessa Putri, terima kasih buat atensi kamu.